Kemudian kita bahas cara pengukuran jarak dan pemuatan tangan di lapangan, gitu ya. Ini 731 ada pengukuran jarak. Cara pengukuran jarak dengan pita ukur ini tergantung pada situasi medan yang ada. Ini ada beberapa cara. Jadi yang pertama adalah diletakkan langsung di atas tanah. Ini diletakkan langsung di atas tanah. Misalkan ada yang pertama A ini 2 titik dari A ke B, dia ada A ke B. Ini diukur jaraknya langsung di atas tanah seperti ini, dapat besar L gitu ya, dimana L ini adalah jarak miring. Dan bila permukaan tanah antara A dan B ini miring, maka diperlukan sudut kemiringan dengan cara mengukur beda tinggi antara titik-titik yang diukur jaraknya. Nah, ini ada beda tinggi ya dari sini. Dan B jarak yang diukur adalah I. Ini jarak miring yang diperlukan adalah ya, ini ada L jarak miring, yang diperlukan adalah jarak mendatar D ya. D ini perlu diukur sudut ya beta ini ya dengan alat ukur sudut vertikal. Nah, contohnya menggunakan klinometer ya, maka jarak mendatar D sama dengan L cos beta. Maka sudut B dibaca dari klinometer. Kemudian C ada cara mengukur jarak dengan memakai koreksi ya. Ini koreksi kemiringan. Ini anggapannya nilainya ada X gitu ya. Jarak yang diukur adalah jarak miring L. Dan ada beda tinggi titik A dan B ini H. Jarak yang diperlukan adalah jarak datar atau D ya. Maka dari ABC ini dapatkan L kuadrat sama dengan D kuadrat tambah H kuadrat gitu ya. Dari gambar terlihat D sama dengan L kurang X gitu ya. Maka L kuadrat sama dengan L kurang X kuadrat ditambah H kuadrat. Nah, ini L kuadrat sama dengan L kuadrat min 2LX tambah X kuadrat tambah H kuadrat. Ini didapatkan X sama dengan X kuadrat bagi 2L ditambah H kali H kuadrat dibagi 2L. Karena X kecil, maka X kuadrat bagi 2L ini kecil sekali sehingga dapat diabaikan. Jadi X sama dengan anggapannya ya H kuadrat dibagi 2L atau sama dengan koreksi kemiringan gitu ya. Maka jarak mendatar D-nya sama dengan L dikurangi H kuadrat dibagi 2L. Kemudian jarak mendatar diukur langsung dengan memakai unting-unting. Ya, ini caranya sebagai berikut. Ini sama ada titik A sama titik B. Ini ada unting-unting yang akan kita gunakan. Di gambar 74 menggunakan unting-unting. Cara pengukuran bila mana jarak titik A dan B berdekatan gitu ya. A dan B berdekatan. Atau pada gambar 74B pengukuran bila jarak A dan B berjauhan. Nah, ini kalau A dan B ini berdekatan, ini langsung aja satu kali pengukuran jarak gitu ya. Menggunakan bantuan unting-unting untuk menegakkan agar pas bacaannya gitu ya, lurus. Dan kalau misalkan yang bawah ini berjauhan, yaitu dilakukan pengukuran sebagian-sebagian gitu ya, atau berselak persesi gitu ya. Jadi jarak datar D-nya sama dengan D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 dan tambah D5. Dan 732 pembuatan tangan di lapangan. Setelah letak titik awal, arah dan panjang tangan diketahui, maka pada prinsipnya pembuatan tangan di lapangan dapat dilaksanakan sebagai berikut. Ada gambaran pembuatan tangan gitu ya. Ada stasiun 0+00, ada azimut 1, ada 0+50, 100, 150 hingga 200 dan seterusnya gitu ya. Misal stasiun 0+00 telah diketahui letaknya di lapangan dengan arah tangan diketahui pula, maka pemasangan patok setiap 50 meter pada garis tangan adalah sebagai berikut. Pertama, tegakkan alat ukur sudut pada titik stasiun 0+00 gitu ya. Buat arah azimut 1 yang pertama ini azimut 1, arah tangan tersebut dan rentangkan pita ukur sepanjang 50 meter gitu ya. Kemudian dipasang patok kayu yang merupakan titik stasiun 0+50. Sedangkan seterusnya sampai posisi yang dikehendaki, misalkan ada 0+250 gitu ya. Kemudian pindahkan alat ukur
sudut di stasiun 0 plus 250, arahkan ke titik stasiun 0 plus 00, titik putar teropong dalam keadaan luar biasa, ukur jarak 50 meter, dan pasang patok pada stasiun 0 300. Demikian seterusnya sampai ke titik PI gitu ya, ke depan selanjutnya. Oke. Dan cara pembuatan garis saling tegak lurus di lapangan gitu ya, ada beberapa cara pembuatan garis saling tegak lurus di lapangan, diantaranya dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut. A. Dengan menggunakan alat ukur sudut atau teodolit. B. Dengan menggunakan prisma. Dan C. Ada dengan menggunakan pita ukur. Menggunakan alat ukur sudut, misalkan alat ukur sudut titik TC gitu ya. Ini dilihat gambar 76, arahkan teropong ke titik PI, baca lingkaran horizontalnya, misalnya bacaannya K gitu ya. Dan peta teropong searah jarum jam dan lihat bacaan lingkaran horizontalnya sampai menunjukkan angka K plus 90 gitu ya. Maka garis DC ya, DC ke PI ini akan saling tegak lurus dengan DC ke 0 gitu ya. Nah, misalkan ini bacaan horizontalnya 10, maka sudutnya selanjutnya untuk 90 derajat atau tegak lurus gitu ya, akan jadi 100 derajat gitu ya. Nah, sehingga ini didapatkan sudut siku. Ya, didapatkan garis DC PI tegak lurus dengan DC 0 menggunakan teodolit. Dan menggunakan prisma bisa digunakan salah satu dari dua macam alat prisma, yaitu ada cermin sudut gitu ya, ada prisma segi tiga. Ini konsep pencerminannya gitu ya. Selanjutnya, prinsip dengan menggunakan cermin sudut adalah petugas berdiri di posisi P gitu ya. Di sini ada posisi P, menggunakan cermin sudut. Dengan memegang cermin sudut, arahkan ke titik G gitu ya. Arahkan ke titik G. Maka pada cermin tersebut akan terlihat bayangan titik A atau titik B ini ya, bila dipasang jalon gitu ya, artinya garis PG ini akan tegak lurus AB gitu ya. Nanti akan nampak ada yang membawa jalon di titik A gitu ya, terlebih dahulu. Oke, jika sudah pas terlihat dari cermin sudah tegak lurus, maka disuruh berhenti dan diberi tanda atau patok gitu ya. Kemudian begitupun yang titik B. Selanjutnya, prinsip menggunakan prisma segitiga sama dengan cermin sudut ini, kecuali pembuatan sudut 90 derajat hanya dapat dilakukan terhadap satu jurusan titik saja. Ini misalkan satu jurusan titik saja, tugas berdiri di titik P, kita arahkan prisma ke G, maka akan terlihat bayangan titik A, di mana AP ini akan tegak lurus dengan BG gitu ya. Selanjutnya dengan menggunakan pita ukur. Bila menggunakan pita ukur, banyak cara yang dapat dilakukan untuk membuat garis tegak lurus. Di antaranya cara pertama dan dengan menggunakan jarak-jarak di mana perbandingan PR banding PG dan banding GR 345 gitu ya. Ada perbandingan garis ketiga tegak lurus atau siku gitu ya. Maka garis PG akan tegak lurus dengan PR. Ini bisa kita pertama menggunakan cara pita ukur dengan bantuan pita ukur gitu ya. Pita ukur 3, 4 dan satunya pasti ukurannya 5, sehingga nanti akan ketemu PG tegak lurus dengan PR ya. Cara kedua dengan membuat jarak P ke A sama dengan jarak P ke B gitu ya. Kemudian dari A dan B ini dibuat jarak AG sama dengan jarak dari B ke G gitu ya. Nah, ini sama, kita bisa menggunakan cara pita ukur kita kedua gitu ya, atau menggunakan bantuan tali gitu ya. Nah, di sini jarak AG sama dengan BG gitu ya, maka perpotongan AG dan BG ini adalah titik G gitu ya, di mana titik BG di sini tegak lurus dengan AB.
Selanjutnya mengatasi masalah rintangan di lapangan gitu ya. Pekerjaan mematukan tangan seperti dijelaskan pada bab 73 tidak selamanya dilaksanakan dengan cara biasa. Bisa saja terjadi situasi di lapangan yang tidak memungkinkan cara biasa tersebut, misalnya ada rintangan yang menghalangi pengukuran cara biasa. Nah, ini banyak rintangan yang terjadi, antaranya terhalang oleh bangunan atau sungai kecil, terhalang beberapa massa bangunan, terhalang jurang atau sungai besar atau danau, dan posisi letak PI tidak bisa ditempati alat ukur. Dan bila terhalang oleh suatu bangunan atau sungai kecil, ini ada 4 cara untuk mengatasinya, yaitu pertama dengan membuat 4 kali sudut 90 derajat. 90 derajat ini sama ya, menggunakan alat ukur atau pakai meteran gitu ya, kita ukur gitu ya. Di sini di gambar 79A ini ada jarak C ke D, ini jaraknya sama dengan E ke F gitu ya, dan jarak C ke F ini akan sama dengan jarak dari D ke E gitu ya. Nah, di sini tentunya ACB sudutnya 90 derajat ya, CDE 90 derajat, dan DEF ini juga 90 derajat, dan EF dan seterusnya ini akan di sini sama ya, harus siku. Selanjutnya dengan cara membuat segitiga sama sisi, gambar 79B gitu ya. Pada gambar 79B ini ada jarak ya, BD, B ke D ini sama dengan B ke C sama dengan C ke D ya. Ini sudut segitiga sama sisi. Kalau diperhatikan di sini ada sudut, misalkan C ini 160 derajat gitu ya, dan titik di B 120 derajat, dan titik di D 120 derajat. Selanjutnya ada cara C, yaitu dengan cara membuat segitiga sama kaki di gambar 79C gitu ya. Ini bisa Anda perhatikan ada segitiga gitu ya, nampak segitiga sama kaki gitu ya. Ini jarak C ke D ini sama dengan jarak D ke E, dan jarak dari C ke E ini sama dengan 2 CD cos alfa ya. Ini ada sudut alfa di sini, dan sama dengan 2 DE cos alfa gitu ya. Ini mengindikasikan segitiga sama kaki gitu ya. Oke. Ini Anda perhatikan ada 540 kurangi 2 alfa. Di sini ada sudut alfa, di sini ada sudut alfa. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.